Mulakan diri singkat saja, saya Fadil, Soki, Kira, Yeni, dan Nisa. Pada kali ini kami kebagian topik tentang experiential learning. Nah, sedikit kami jelaskan bahwasanya experiential learning itu ialah proses belajar yang diperoleh dari pengalaman. Nah, untuk progresnya itu pertama manusia itu mencoba dulu pengalamannya. Nah, misalnya seperti kami membuat kue dari hal tersebut ataupun bermain piano. Nah, dari membuat kue atau bermain piano tadi, dia melihat orang, misalnya dia nonton YouTube ataupun dia memang belajar di kursus. Nah, terus dia merefleksikan dari orang yang dia lihat tersebut, terus diterapkan ke diri sendiri. Jadi kan semua orang punya cara yang masing-masing. Saat dia mencoba ke diri dia, dia situ istilahnya mengkorelasikan antara konsep dan yang ingin dia lakukan. Misalnya dia ingin membuat makanan yang manis, terus dia taruh gula 1 kilo. Oh, ternyata kemanisan. Terus dia melakukan mengurangi gulanya setengah kilo. Jadi rasanya pas. Nah, dari hal percobaan-percobaan tadi, memahami konsep tadi dan mengkorelasikan, di situ dia juga belajar. Dari kesalahan tersebut dia ingin membuat makanan yang seperti apa, hingga pada akhirnya dapatlah makanan yang dia inginkan. Nah, dari pengalaman yang tadi itu, terus dia mendapatkan kesimpulan bahwa dari pengalaman yang membuat makanan tadi dikuatkan dengan pengulangan. Nah, pengulangan yang tersebut biar dia tidak mengulangi kesalahan ataupun dapat melakukan konsep yang betul seperti yang dia lakukan sebelumnya. Seperti itulah experiential learning singkatnya. Mungkin ada kelompok yang ingin menambahkan? Ya, saya sedikit menambahkan ya. Misalnya, ini contoh, seorang anak yang belajar berjalan, dia di awal pastinya melihat orang tuanya, kerabatnya yang berjalan. Terus dia mencoba melakukan itu. Ketika dia mencoba melakukan, kemudian dia terjatuh. Dalam artian dia gagal pada tahap pertama. Kemudian dia terus mencoba lagi, dia merekam bahwa yang awal tadi gagal mungkin, tapi keduanya belum tentu. Dan akhirnya dia terjatuh kembali sampai datang kucing mengganggu. Nah, di situ juga dia menganggap bahwa dirinya itu semakin besar tantangan, maka akan semakin pengalaman yang ia dapat semakin banyak gitu. Dia semakin tahu apa yang harus ia lakukan kemudian gitu. Jadi segala sesuatu dari experiential learning ini kan belajar dari pengalaman gitu kan. Dari pengalaman yang kita dapat, kemudian kita ulang-ulang, kita coba terus-menerus dari kegagalan tersebut, sehingga kita lebih tahu gitu, lebih terbiasa dalam melakukan apa yang ingin kita capai gitu, apa yang ingin kita dapatkan gitu. Dan kita juga tahu arahnya nanti kemana. Kita harus misalnya di awal kita belajarnya apa gitu, kemudian kita belajarnya apa tahap-tahap yang harus kita tempuh untuk mendapatkan apapun yang ingin kita capai gitu. Nah, selanjutnya mungkin ada teman yang ingin menambahkan juga. Baik, sedikit tambahan dari saya, mungkin dari segi pelaksanaan metode experiential learning yang di sekolah. Nah, saya ingin menggali dari segi kelemahan daripada metode experiential learning, karena kan metode pelaksanaan metode experiential learning ini kan menuntut guru untuk melaksanakan sistem pembelajaran yang lebih kreatif, karena kan dengan membuat sistem pembelajaran yang lebih kreatif maka akan lebih berkesan kepada siswa. Nah, dengan demikian maka akan lebih mudah diingat dan menambah pengalaman bagi siswa. Nah, dengan menuntut pelaksanaan pembelajaran yang lebih kreatif, maka mungkin sebagian guru akan mengalami sedikit kesulitan dalam menyusun proses pelaksanaan pembelajaran tersebut gitu. Nah, dengan kita mengetahui kelemahan-kelemahan tersebut, mungkin kita sebagai seorang guru mungkin bisa saling berkolaborasi dengan kawan-kawan guru yang lain untuk menetapkan metode pembelajaran yang lebih kreatif. Jadi sekian itu. Nah, sekian seperti dari Nisa. Baik, sedikit dari saya tentang experiential learning. Nah, di sini ada 4 tahap untuk kita mengetahui tentang experiential learning. Yang pertama adalah pengalaman. Seperti saya menggabungkan kedua contoh dari
tentang pengalaman. Nah, yang pertama ada dari Kak Yeni. Ketika ingin belajar berjalan. Nah, kan bayi tersebut dia belajar dari kegagalan. Nah, menurut seperti dari contoh Sauki, yaitu pengalaman ketika kita hendak menjadi guru, kan sebelumnya kita pernah belajar. Nah, kita bisa mengetahui pengalaman kita sebelumnya bagaimana. Nah, yang kedua ada observasi. Nah, untuk memperbaiki experiential learning ini kita harus observasi kepada misalnya rekan kita, guru-guru kita, bagaimana cara mereka mengajar agar kita lebih kreatif sehingga siswa juga motivasi belajarnya bertambah. Yang ketiga ada konseptualisasi. Nah, dengan kita sudah ada pengalaman observasi, kita membuat konsep bagaimana cara mengajar kita agar lebih menarik. Nah, yang terakhir ada implementasi. Nah, ketika kita sudah membuat konsep, disitulah kita akan mengimplementasikan yang baru gitu. Jadi di sini intinya kayak quote yang kami tulis di sini ada learning by trying, learning by failing, learning by doing. Jadi belajar dari eksperimen awalnya, lalu dari kegagalan, kita belajar dari kegagalan, lalu dengan kita selalu melakukan atau terus mencoba. Jadi dari kegagalan tadi kita langsung terus mencoba sampai bisa. Intinya gitu. Sekian kita dari kelompok kami. Selanjutnya Tanya jawab. Silakan ditutup aja dulu, tanya jawabnya nanti aja. oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyepur dari kono. Oke, Pak.